Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Irfan Muhammad Ramdhani, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum semester 3 Universitas Surya Kencana. Baik, kali ini saya akan mencoba mengulang, mereview, merefresh kembali secara singkat materi hukum pidana lanjutan tentang penyertaan yang telah disampaikan oleh Profesor Hedi. Kita ketahui bersama bahwa penyertaan itu adalah suatu tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang atau beberapa orang yang melibatkan diri dalam suatu tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk dari penyertaan terdiri dari 5 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu yang melakukan, bentuk yang kedua yaitu yang menyuruh melakukan, bentuk yang ketiga yang turut serta melakukan, bentuk yang keempat yaitu yang membujuk atau menggerakkan untuk melakukan, dan bentuk yang terakhir yaitu yang membantu melakukan. Oke, sore kali ini mari kita bahas bentuk-bentuk tadi satu persatu. Bentuk pertama yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan tindak pidana yang memenuhi rumusan delik dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itulah yang disebut dengan pertama. Adapun bentuk yang kedua yaitu yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan perantara orang lain sebagai alat. Alat di sini harus manusia dan harus berbuat aktif. Akan tetapi ada alat yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu jika alat tersebut mengalami gangguan kejiwaan atau gila yang diatur dalam pasal 44. Kedua yaitu adanya kekeliruan atau tidak adanya niat untuk melakukan suatu tindak pidana. Kita analogikan seperti ini. Misal A, B, dan C bekerja di kantor yang sama atau dalam suatu pekerjaan yang sama. Suatu ketika si A menyuruh si B untuk mengambilkan tasnya. Misal seperti ini ya, kita contohkan atau kita analogikan. A ke B. B, tolong ambilkan tas saya warna hitam di ruangan. Ketika pelaksanaan, ketika si B ke ruangan untuk mengambil tas si A, ternyata si B ini salah mengambil tas, malah mengambil tas si C, dikarenakan tas si C dan si A sama-sama warna hitam, dan si B tidak mengetahui hal tersebut. Si B mengira bahwa tas itu adalah tas milik si A. Inilah adanya kekeliruan atau tidak adanya maksud untuk melakukan suatu tindak pidana. Maka alat ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu bentuk yang ketiga yaitu turut serta melakukan adalah orang yang secara sadar dan sengaja ikut serta melakukan suatu tindak pidana. Poinnya tadi 2, sengaja dan sadar. Itu bisa dimasukkan dalam kategori 3 atau turut serta melakukan tindak pidana. Bentuk yang keempat yaitu yang menggerakkan orang lain atau membujuk orang lain adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan atau menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 1 sub 2. Untuk lebih jelasnya bisa nanti kalian baca KUHP. Yang terakhir yaitu bentuk yang kelima yang membantu melakukan suatu tindak pidana. Yang membantu melakukan suatu tindak pidana ini hampir mirip dengan turut serta. Bedanya, kalau membantu, dia tidak ikut serta dalam pelaksanaan. Misalnya seperti ini ya. Saya membantu mencuri. Saya hanya membantu dalam artian misalkan saya mengantarkan si A untuk mencuri. Itu hanya membantu, tidak ikut serta. Kalau ikut serta seperti ini. Misal saya membantu teman saya untuk mencuri, misalkan ya. Dan saya ketika membantu tersebut saya ikut serta dalam pencurian itu dan ada kepentingan pribadi. Itulah bedanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan atau banyak kesalahan yang saya sampaikan, mohon dikoreksi. Semoga-moga hal ini dapat bermanfaat bagi yang menonton, khususnya pada diri saya sendiri. Terima kasih, selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.